Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini kami akan mengajak kalian untuk belajar bersama kami mengenai perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Terpaspa, nama saya Maharani, Nama saya Geya, nama saya Risma, nama saya Ingrid, nama saya Ajeng, dan saya Nika. Kami dari kelas 1251. Topik yang pertama ada konflik dan pergerakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang pertama, ada pemberontakan PKI Madiun. Pada awal September 1948 yang dipimpin oleh Musso dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Pertempuran antara PKI dan TNI pecah di pertengahan bulan yang sama di Madiun. Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia pada 18 September 1948. Tetapi Presiden Soekarno segera memproses dan mengajak melawan pemberontakan. Pasukan pemerintahan berhasil menekan mundur pemberontakan dan Musso tewas. Sedangkan tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman melarikan diri. Namun mereka menjadi kunci dalam kebangkitan PKI di tahun 1965 sebelum gerakan 30 September. Yang kedua ada gerakan DITT. Pemberontakan dimulai di Jawa Barat oleh SM Kartosuwiryo yang ingin mendirikan negara Islam. Perjanjian Renville membuka peluang bagi cita-citanya. Pasukan divisi Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah, tetapi kelompok Hizbullah dan Sabilillah yang dipimpin oleh Kartosuwiryo menolak dan membentuk Tentara Islam Indonesia atau TII. Kartosuwiryo menyatakan pembentukan Darul Islam atau DI di Jawa Barat pada Agustus 1948. Ketika pasukan Siliwangi kembali, Kartosuwiryo ditangkap pada 1962, menandai berakhirnya pemberontakan DITI. Selain itu, terdapat pemberontakan lain di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh yang berlangsung hingga 1965. Yang ketiga ada gerakan 30 September 1965. Terdapat 7 teori mengenai peristiwa kudeta G30S pada tahun 1965. Yang pertama, gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat atau AD. Yang kedua, dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat. Yang ketiga, gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Yang keempat, Soekarno adalah dalang dari gerakan 30 September. Yang kelima, tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September. Yang keenam, Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September. Dan teori yang terakhir, dalang gerakan 30 September adalah PKI. Dari semua teori tersebut, teori terakhir, yaitu dalang gerakan 30 SPKI adalah PKI merupakan teori yang paling tepat. Selanjutnya ada konflik dan pergolakan berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama ada Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada 1947, ingin mempertahankan Pasundan dan menjadi tentara negara federal di Jawa Barat. Pada Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintah RIS dan menyerbu Bandung, berencana menyerang Jakarta serta membunuh Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala APRIS Kolonel T.G. Simatupang. Westerling melarikan diri ke Belanda. Selanjutnya, yang kedua ada peristiwa Andi Ajij. Berawal dari tuntunan Kapten Andi Ajij dan pasukannya dari pasukan Belanda di Indonesia agar hanya mereka yang menjadi pasukan APRIS di negara Indonesia Timur, memicu konflik. Pasukan Belanda di Indonesia atau KMIL di bawah Andi Ajij menduduki tempat penting dan menawan Panglima Leopoldo, negara Indonesia Timur atau NIT. Pemerintah mengirim pasukan ekspedisi di bawah kolonial Alex Kalilarang April 1950. Andi Ajij diminta melapor ke Jakarta, tetapi terlambat, pasukannya sudah berontak. Andi Ajij ditangkap di Jakarta. Selanjutnya, yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Diproklamasikan oleh DRCHRS Soemokil pada April 1950 dengan dudukan mantan pasukan KMIL untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat. Pemerintah melakukan operasi militer di bawah kolonial Kawalirang. Pertempuran frontal menjadi penyebab kehilangan 2 komandan TNI. Pemberontakan berhasil ditumbas. Soemokil ditangkap pada tahun 1963 dan dihukum mati.
Pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan PRRI dan Permesta dimulai dari kekecewaan terhadap minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi yang mengakibatkan pembentukan Dewan Daerah pada Desember 1956 dan Februari 1957. Ahmad Hussein, Maludin Simbolon, Barlian, dan Canja Samuel memimpin beberapa dewan tersebut. Ahmad Hussein mengultimatum pemerintah untuk mengundurkan kabinet Juanda dan mempromosikan DPR RI pada 15 Februari 1998. Bagi Syarifuddin, PRRI adalah upaya untuk menyelamatkan Indonesia dan pengaruh PKI, bukan memisahkan diri. Meskipun demikian, pemerintah pusat bertindak tegas terhadap pemberontakan tersebut. Persoalan negara federal dan BFO. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian menimbulkan potensi perpecahan di Indonesia pasca kemerdekaan. Contohnya, perbedaan pendapat mengenai penggunaan bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya di NIT menjadi persoalan yang tak terselesaikan. Kabinet NIT bahkan jatuh karena masalah negara federal pada tahun 1947. BFO terpecah menjadi dua kubu, satu menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih mendukung kerjasama dengan RI untuk membentuk negara Indonesia. Sedangkan yang lain ini mempertahankan kerjasama dengan Belanda. Meskipun ada pergolakan yang berpotensi berpecah belah, juga ada pergolakan yang membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Pembahasan yang keempat ada kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Integrasi nasional yang berasal dari kata integrasi dan nasional, merujuk pada upaya menyatukan dan mempersatukan bangsa. Ini penting karena masih ada potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia. Konflik dapat mengancam persatuan dan menimbulkan korban serta kerugian. Untuk mewujudkan tujuan negara dan memelihara kebersamaan, beberapa faktor penting perlu diperhatikan, seperti mengelola perbedaan sara dan keanekaragaman budaya, merespon ideologi dan dominasi ekonomi asing, berperan aktif dalam percaturan dunia era globalisasi, membangun sistem budaya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menyelenggarakan kegiatan budaya dengan kritis dan sosialisasi terhadap identitas nasional. Nah, faktor pendukung tercapainya integrasi nasional yang pertama adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat adanya ancaman dari luar yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Nah, faktor pendukung tercapainya integrasi nasional yang pertama ada penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam suatu bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketiga adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. Yang keempat adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Dan kelima adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan yang diderita. Yang terakhir ada faktor penghambat tercapainya integrasi nasional. Yang pertama ada kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman, gangguan dari luar. Yang keempat adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Selanjutnya, ada teladan para tokoh persatuan. Yang pertama, pahlawan nasional dari Papua. Pahlawan nasional dari Papua yang pertama ada Prince Kasioppo, 1921 sampai 1979, adalah salah satu seorang tokoh yang memperpopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tanggal 10 Mei 1946. Pada tahun yang sama, Kasioppo menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Maino di Sulawesi Selatan. Yang kedua, ada Silas Papare, 1918 sampai 1978, membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM hanya sekitar sebulan setelah Indonesia Merdeka. Tujuan KIM yang dibentuk pada bulan September 1945 ini adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945. Dan yang ketiga ada Martin Indi, 1912 sampai 1986. Sebelum Jepang masuk ke Indonesia adalah seorang anggota Koalisi Hindia Belanda. Namun, jabatan ini bukan berarti melunturkan sikap nasionalismenya. Keindonesiaan yang ia miliki justru semakin tumbuh tatkala ia kerap berinteraksi dengan tahanan politik Indonesia yang dibuang Belanda ke Papua. Kedua,
kepada para raja yang berkorban untuk bangsa. Yang pertama ada Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, menunjukkan sikap nasionalismenya saat dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta pada 1940 dalam waktu kurang dari 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1946. Ia menyatakan kerajaan Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia. Pada 19 Agustus, Sultan mengirim ucapan selamat kepada Soekarno dan Hatta pada 20 Agustus melalui telegram. Tegas menyatakan dukungannya kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pada 5 September 1945, Sultan memberikan amanat pada Ngayogyakarta Hadiningrat adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintah di tangan Hamengkubuwono IX dan hubungan dengan pemerintah RI bersifat langsung. Yang kedua ada Sultan Syarif Qasim II. Raja Siak Indrapura sejak 1915 menegaskan kemerdekaan kerajaan sejajar dengan Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia menyatakan dukungan dan kesetiaan kepada Soekarno dan Hatta, menyumbangkan 13 juta gulden, membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, TKR, dan Barisan Pemuda Republik. Aktif dalam revolusi, menyuplai bahan makanan, dan menyerahkan 30% harta kekayaannya untuk perjuangan. Menolak gelar Sultan Boneka Belanda, ia bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia dan dihormati sebagai pahlawan nasional. Kemudian ada tokoh-tokoh yang berperan dalam memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui perlawanan dan karya seni menentang segala bentuk disintegrasi. Yang pertama adalah Ismail Marzuki, lahir pada tahun 1914 di Jakarta dan berasal dari keluarga seniman. Pada usia 17 tahun, ia menciptakan lagu pertamanya yang berjudul O Sarina. Bergabung dengan perkumpulan musik Liv Japa pada tahun 1936, ia mulai menjauh dari lagu-lagu barat dan menciptakan karya sendiri. Karya-karya Marzuki seperti Rayuan Pulau Kelapa, Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Sepasang Mata Bola menggambarkan semangat kecintaannya terhadap tanah air dan perjuangan bangsanya. Meskipun aktif dalam orkes radio, ia keluar saat RRI dikuasai Belanda pada tahun 1947. Namun, kembali saat RRI diambil alih oleh Republik. Yang kedua adalah Opu Dayeng Risaju, seorang putri keturunan bangsawan Luwu, menunjukkan sikap patriotisme dan kepemimpinan yang karismatik dalam perjuangannya merintis kemerdekaan Republik Indonesia. Bergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII pada awal abad 20, ia terpilih sebagai ketua PSII di Tanah Luwu, Palopo pada tahun 1930. Namun, ia dan anggota PSII lainnya dipenjara oleh Belanda pada tahun 1942 karena perlawanan mereka. Setelah Jepang menyerah, Nika memanfaatkan kehadiran tentara sekutu untuk merebut kembali wilayah termasuk Tanah Luwu. Dan pada tahun 1946, Opu Dayeng Risaju dan pemuda Republik melakukan serangan terhadap tentara Nica. Tetapi mereka disergap dan ditangkap. Setelah ditahan tanpa diadili selama 11 bulan, ia akhirnya dibebaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!